Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ini sudah 3 hari, tetapi belum ada kabar sama sekali. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dalu Wang Heng. Saudara, tenanglah, saat ini kita hanya bisa menunggu kabar darinya. Jikapun bergerak, percuma, karena kita benar-benar tidak mengetahui keberadaannya. Aar, Lan Yue, aku akan memperkosamu dan mengulitimu, teriak Dalu Wang Heng murka, sambil meremas tangannya. Tenanglah saudara, kita tunggu beberapa hari lagi. Jika memang tidak ada kabar darinya, maka kita akan bergerak dan melakukan penyelidikan. Baik saudara, jawab Dalu Wang Heng menganggukkan kepalanya. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Dalu Wu Ze merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari Lan Yue, ucap Dalu Wu Ze memeriksa pesan tersebut dengan penuh semangat. Gunung Dalu, 3 hari lagi, aku tunggu, ucap pesan itu. Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze saling berpandangan. Bajingan, dia dengan sengaja memilih Gunung Dalu untuk menghancurkan tempat itu. Lan Yue, wanita ini benar-benar membuatku kesal, ucap Dalu Wang Heng sambil meninju tangannya. Saudara, ini, ucap Dalu Wu Ze ragu. Saudara, ada apa? Aku curiga Lan Yue sudah datang di tempat itu, dan pasti dia telah menyiapkan jebakan untuk kita. Itu tidak masalah. Dengan dia seorang diri, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula jika dia membuat jebakan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Selain melawan dan membunuhnya, masalahnya Lan Yue tidak akan mempan dengan ancaman ataupun intimidasi lainnya. Sebaiknya kita berangkat dulu. Semoga saja dia tidak mengingkari tantangannya, ucap Dalu Wang Heng bergerak meninggalkan tempat itu. Baiklah, jawab Dalu Wu Ze sambil bergerak mengikuti Dalu Wang Heng yang meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak meninggalkan wilayah utara, tiba di perbatasan wilayah timur benua teratai biru, dan terus bergerak menuju Gunung Dalu. Dengan samar, dirinya mulai mendengar suara ledakan yang menggetarkan wilayah selatan makam waktu. Gunung Dalu, suara ledakan terus bergema, mengguncang kawasan Gunung Dalu dan sekitarnya. Getaran dari suara ledakan itu menarik perhatian kekuatan lain yang berada di sekitar wilayah makam waktu, termasuk klan Si dan klan Mu. Selain itu, beberapa kultivator tingkat tinggi yang sedang berlatih di tempat itu juga merasa begitu terusik, sehingga mereka mulai berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Pada saat mereka tiba di kawasan Gunung Dalu, mereka dikejutkan dengan sosok 2 kilin api, dan 2 sosok kera raksasa yang terus bergerak membakar dan menghancurkan tempat itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Bukankah gunung ini memiliki pelindung yang sangat kuat? Bahkan selama ribuan tahun tidak ada yang berani mengusik ketenangan tempat ini, orang-orang dari klan Mu berbicara. Benar, jawab orang-orang dari klan Si. Tindakan Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Mingzi dan Huo Zoudao yang terus melepaskan serangan menghancurkan gunung itu, membuat sosok yang terus berdatangan itu begitu heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa makhluk itu terlihat begitu murka? Ucap orang-orang yang mendatangi tempat itu, mengawasi tindakan Yuan Bai dan rombongannya sambil menjaga jarak. Jika tidak ingin mati, silakan pergi dan jangan ikut campur. Suara serak Yuan Bai mengusir semua orang. Ledakan aura ranah kaisar dewa tingkat menengah membuat mereka yang ingin melihat kekacauan itu, lari terbirit-birit. Dalam waktu 5 jam, Gunung Dalu yang merupakan gunung tertinggi dengan puncaknya yang hampir mencapai awan itu, kini telah menjadi padang pasir. Saudara, aku ingin beristirahat sejenak, ucap Yuan terduduk dengan nafas tersengal-sengal sambil bertumpu pada tongkat emasnya. Baik, kita akan beristirahat. 1 jam lagi kita akan membuat gerbang teleportasi hitam,
jawab Yuan Bai sambil meminta Huo Mingzi dan Huo Zoudao memulihkan diri. Di tempat lain, Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze yang terus bergerak meninggalkan wilayah selatan tiba-tiba menunjukkan raut wajah tegang. Oh tidak, aku merasakan tempat kediaman kita telah dihancurkan, ucap Dalu Wu Ze. Aku juga, itu berarti Lan Yue sudah tiba di tempat itu, ucap Dalu Wang Heng bergerak dengan kecepatan puncaknya meninggalkan Dalu Wu Ze di belakangnya. Selas, tubuhnya bergerak seperti kilatan. Di tempat lain, King Ruo tiba di hutan tanpa nama, beristirahat sejenak di tempat itu, lalu melanjutkan perjalanannya. 3 jam kemudian, King Ruo tiba di Gunung Dalu, melihat Yuan Bai, Yuan Hei, Huo Zoudao dan Mingzi bekerja sama membangun gerbang teleportasi hitam di setiap sudut tempat itu. Penguasa, ucap Yuan Bai menghampiri King Ruo dengan nafas terengah-engah, sambil melaporkan pekerjaannya. Penguasa, ini ucapnya sambil menyerahkan sumber daya yang mereka peroleh dari dalam gua kediaman Dalu Wang Heng dan rombongannya. Beristirahatlah, ucap King Ruo meminta mereka untuk memulihkan diri. Pada saat Yuan Bai dan rombongannya beristirahat, Tian Feng, Tian Luye, Qiongdu, Qiongda, Wu Yahai, Mao Huo, Tu Hai dan Hu San keluar dari dalam dunia jiwa melanjutkan pekerjaan Yuan Bai dan rombongannya. Penguasa, mengapa kita harus membuat banyak gerbang teleportasi? Tanya Yuan Bai. Dalu Wu Ze dan Dalu Wang Heng bukanlah orang gila. Walaupun mereka memiliki dendam dan kemarahan, mereka juga memiliki misi penting yang lain, yaitu untuk menguasai benua teratai biru. Jika aku memasuki badai ruang dan waktu, apakah mereka akan ikut juga? Aku rasa tidak. Satu-satunya cara adalah melakukan pertempuran di tempat ini dan menjebak mereka, ucap King Ruo. Penguasa benar, tapi bagaimana kalau kita tidak bisa memasukkan mereka ke dalam badai ruang dan waktu? Cara terakhir adalah memaksa mereka dengan masuk bersama, ucap King Ruo santai membuat para pelayan itu terdiam. Yuan Bai dan Yuan Hei menatap King Ruo dengan tubuh bergidik. Mereka berdua tiba-tiba mengingat perjalanannya saat meninggalkan dunia neraka kuno. Mereka berdua mengingat dengan jelas, saat itu mereka bahkan hampir binasa. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo merasakan kehadiran 2 sosok yang sangat kuat mendekati wilayah itu. Penguasa, ini ucap Huo Zoudao yang ikut merasakan kekuatan itu menatap King Ruo dengan lekat. Tenanglah, Yuan Bai, Yuan Hei. Pulihkan diri kalian dan awasi Tian Feng dan yang lainnya, Zoudao, Mingzi ikut aku menemui mereka. Baik penguasa, ucap mereka sambil bergerak mengikuti King Ruo. Penguasa apakah mereka juga orang-orang Dalu? Tanya Huo Mingzi. Tenanglah, aku rasa mereka bukan, jawab King Ruo. Bagaimana penguasa tahu? Tanya Huo Zoudao. Apakah kalian merasakan aura kemarahan dan pembunuhan dari mereka? Kedua kilin api itu terdiam. Penguasa benar, ucap Huo Mingzi. Dalam waktu yang singkat mereka akhirnya melihat 2 kilatan cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Sus, 2 sosok pria paruh baya menatap King Ruo yang didampingi Huo Mingzi dan Huo Zoudao di kiri dan kanannya dengan hormat. Penguasa agung, ucap mereka berdua tiba-tiba berlutut dengan hormat, membuat Huo Zoudao dan Huo Mingzi begitu heran. Patriark Muchen, Patriark Si Wang Hong berdirilah, ucap King Ruo menyambut kedatangan 2 sosok itu dengan tatapan tajam, terlebih lagi pada sosok Si Wang Hong yang merupakan pemimpin klan Si. Terima kasih penguasa agung, ucapnya sambil berdiri menatap King Ruo dengan bingung dan ragu. Patriark Muchen, bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah dan hangat. Penguasa agung, maaf mengganggu. Tujuan kedatangan hamba adalah untuk memeriksa kekacauan yang terjadi di Gunung Dalu, karena selama ini tidak ada yang berani mengusik ketenangan di tempat ini. Jujur hamba tidak tahu bahwa itu adalah Anda, ucapnya sambil menatap kedua kilin api yang berada di sisi kiri dan kanan King Ruo yang terlihat tidak bersahabat pada mereka berdua. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu menatap Si Wang Hong. Patriark Si Wang Hong, lalu apa tujuan Anda? Tanya King Ruo. Penguasa agung, hamba juga demikian,
ingin memeriksa kekacauan di tempat ini, jawabnya tiba-tiba berlutut. Patriark Si Wang Hong, apa yang Anda lakukan? Berdirilah, ucap King Ruo. Penguasa agung, hamba mohon pengampunanmu. Hamba benar-benar. Cukup, ucap King Ruo memotong pembicaraannya, dan minta Si Wang Hong berdiri. Semuanya telah berlalu, dan aku juga tidak ingin mengingatnya kembali, tetapi jujur saja aku ingin sekali membalas dendam atas tindakan kalian yang saat itu memburu kami. Namun saudariku Si Mei Lu selalu mengingatkanku agar aku tidak melakukannya. Terima kasih penguasa agung, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan haru dan hormat. Patriark Mu Chen, Patriark Si Wang Hong, pergi dan tinggalkan tempat ini, serta lindungi klan kalian masing-masing, ucap King Ruo dengan wajah serius. Tapi penguasa, ucap Mu Chen ragu. Apakah kalian tidak tahu bahwa pemilik Gunung Dalu ini adalah orang-orang dari daratan ilahi, dan mereka tidak akan diam saja ketika aku menghancurkan kediamannya, ucap King Ruo. Baik penguasa agung, hamba mengerti, tetapi biarkan aku Mu Chen memberikan sedikit bantuan, jawabnya dengan wajah serius. Penguasa agung, biarkan aku Si Wang Hong ikut membantu. King Ruo menggelengkan kepalanya. Mereka adalah kultivator semi-abadi, satu dari mereka sudah berada di tingkat 6. Pergi dan lindungi diri kalian masing-masing. Baik penguasa agung, jawab Si Wang Hong dan Mu Chen dengan terbata-bata. Baik, aku pergi, ucap King Ruo ramah, lalu meninggalkan mereka berdua. Si Wang Hong dan Mu Chen saling berpandangan menatap kepergian King Ruo dengan tubuh bergidik. Ada dendam apa penguasa agung dengan klan dewa itu, ucap Mu Chen pelan. Saudara, aku juga tidak tahu, tetapi pertempuran ini akan mengubah wajah kawasan wilayah selatan makam waktu. Dan ini akan menjadi pertempuran yang sangat mengerikan. Saudara benar, jika demikian, mari kita segera pergi, ucap Mu Chen bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo berdiri dengan tenang mengawasi Tian Feng dan rombongannya bekerja membuat ratusan puluhan gerbang teleportasi hitam, serta mantra formasi pembunuhan di berbagai tempat. Sus, Dalu Mangdong yang kehilangan kultivasinya keluar dari dalam dunia jiwa. Oh tidak, ucapnya dengan bibir bergetar menatap kawasan Gunung Dalu yang telah berubah menjadi padang pasir. Selain itu yang membuatnya semakin murka adalah saat melihat puluhan gerbang teleportasi hitam dan mantra formasi pembunuhan terpasang di setiap sudut tempat tersebut. King Ruo, kau benar-benar bajingan, teriaknya dengan kemarahan yang menyala. Dalu Mangdong, aku telah membunuh Dalu Yingao, bahkan menghancurkan pecahan jiwanya. Dan aku pun akan melakukan hal yang sama padamu, tetapi sebelum itu aku akan membiarkanmu melihat kekacauan ini, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat Dalu Mangdong bergidik, namun hal itu tidak menyurutkan kemarahan dalam hatinya. King Ruo, kau benar-benar keparat, tapi kau terlalu naif. Saudaraku Wang Heng dan Wu Ze tidak akan pernah membiarkanmu untuk hidup. Dalu Mangdong, kau yang naif. Apakah mereka tahu jika aku yang melakukan hal ini? Ucapnya sambil tersenyum kecil, membuat Mangdong semakin murka. Aark, teriaknya kesal. Sus, King Ling yang mengenakan gaun putih, muncul di hadapan King Ruo, menatap kawasan Gunung Dalu yang sudah menjadi padang pasir itu dengan seksama. Kakak, ini, ucapnya sambil menatap King Ruo ragu, membuat Dalu Mangdong hampir menjatuhkan rahangnya, menatap sosok King Ling yang memanggil King Ruo dengan mesra. Lan Yue, ucapnya dengan suara tercekat menatap King Ling dengan kemarahan yang menyala. Ling kita akan menjebak mereka, tapi sebelum itu, bantu aku menyamarkan jebakan yang telah dibuat, ucap King Ruo tanpa menghiraukan reaksi Dalu Mangdong. Baik, ucapnya sambil menatap King Ruo dengan kasih. Ling bagaimana dengan persiapanmu? Tanya King Ruo. Seperti yang kakak lihat, ucap King Ling dengan senyumnya yang indah. Siapa wanita ini? Dalu Mangdong membatin menatap sikap King Ruo pada wanita yang menurutnya terlihat seperti Lan Yue tersebut dengan heran dan penasaran. Mangdong, lama tidak berjumpa, ucap King Ling menatap Mangdong yang hampir menggigit lidahnya. Siapa kau? Tanyanya. Aku Duan Ling,
istri kakak Ruo. Dan kalian mengenalku dengan nama Lan Yue, jawab King Ling menjelaskan. Apa? Jadi selama ini, tapi bagaimana bisa? Gumamnya menatap King Ruo dan King Ling dengan penuh kebencian. Tubuh semi-abadi bunga emas, ucap King Ling tersenyum santai. Ternyata selama ini kalian berdua. Aark, teriaknya murka. Yang dia pahami selama ini, King Ruo memang telah bekerja sama dengan Lan Yue, tetapi dia tidak menyangka jika mereka adalah suami istri. Membayangkan hal itu membuatnya hampir muntah darah. King Ruo keparat, ternyata dari awal kamu sudah menipu kami, teriaknya dengan kemarahan yang luar biasa. King Ruo hanya tersenyum santai. Tidak lama kemudian Tian Feng dan rombongannya menghampiri King Ruo. Penguasa, apakah sudah cukup? Tanya Tian Feng. Aku rasa lebih dari cukup. Kalian beristirahatlah, ucapnya sambil menyerahkan Mangdong pada Qiongdu, lalu bergerak bersama King Ling, melepaskan mantra formasi ilusi dan mengunci seluruh tempat itu, meminta Huo Mingzi, Huo Zoudao, Yuan Bai dan Yuan Hei untuk menjaga kuncian formasi tersebut. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo lalu mengubah tampilannya dengan menggunakan wajah Dalu Mangdong. Melihat hal itu, Dalu Mangdong yang kini berada di bawah penjagaan Qiongdu semakin murka. Aark, King Ruo keparat kau. Plak, tamparan keras Qiongdu merontokkan giginya, dan mengirimnya terbang hingga belasan meter. Jaga sikap dan gaya bicaramu. Teriak Qiongdu bergerak mendekatinya dengan kesal. Bangsat, kalian semua akan menyesal, dasar keparat. Jika kau berani, bunuh aku. Ucapnya memprovokasi Qiongdu. Baik, jawab Qiongdu bergerak ke arahnya, lalu mematahkan jari tangannya satu persatu. Aku akan membunuhmu, tapi nanti, ucap Qiongdu santai. Aark, bajingan, bunuh aku, teriaknya meraung kesakitan. King Ruo dan King Ling yang telah menyelesaikan pekerjaannya lalu menghampiri Qiongdu dan rombongannya. Penguasa, ucap Qiongdu menghampiri King Ruo, sambil menunjuk Dalu Mangdong yang telah kehilangan semua giginya, bahkan kedua tangan dan kakinya juga telah dipatahkan. Tinggalkan saja, kalian bantulah Yuan Bai dan yang lainnya, ucap King Ruo meminta Qiongdu dan rombongan untuk menjaga kunci segel mantra formasi. Baik penguasa, ucap mereka langsung bergerak ke berbagai arah. Setelah Qiongdu dan rombongannya pergi, King Ruo lalu meraih tubuh Dalu Mangdong yang telah terluka parah dan kesakitan itu dan melemparkannya ke tengah padang pasir. Apa yang kakak lakukan? Tanya King Ling ragu, melihat King Ruo melempar tubuh Dalu Mangdong ke tengah padang pasir yang kini penuh dengan jebakan. Ling ini adalah umpan. Jika kamu adalah Dalu Wang Heng, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat saudaramu dengan kondisi seperti itu? Marah, lalu tentu saja aku akan menyelamatkannya, ucap King Ling. King Ruo menganggukkan kepala. Ketika mereka berusaha menyelamatkan Dalu Mangdong, segera perintahkan Yuan Bai dan rombongannya untuk melepaskan serangan dan menyegel tempat ini. Baik, sambil menunggu kedatangan Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze, King Ruo meminta King Ling bersembunyi serta mencari tempat yang strategis untuk melakukan penyergapan. Lalu kakak bagaimana dengan dirimu? Tanya King Ling. Aku akan menunggu di sana, jawab King Ruo bergerak mendekati Dalu Mangdong, yang kini sudah tidak mampu berbicara. Kakak, berhati-hatilah, ucap King Ling bergerak mencari tempat persembunyian. Setelah King Ling pergi, King Ruo lalu mengubah wajah dan tampilan Dalu Mangdong seperti dirinya, sehingga mereka kini bertukar penampilan. Di tempat lain, Dalu Wang Heng dan Wu Ze terus bergerak menggunakan kekuatan puncaknya menuju Gunung Dalu dengan tergesa-gesa. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang pagi mereka berdua akhirnya tiba di wilayah selatan makam waktu. Sus, sosok mereka muncul di atas langit Gunung Dalu yang kini telah menjadi padang pasir. Aark, teriak Dalu Wang Heng keras, memecah keheningan pagi, mengejutkan semua makhluk yang berada di kawasan Gunung Dalu. Dari jauh, orang-orang dari klan Si dan klan Mu yang masih mengawasi tempat itu langsung melaporkan hal itu kepada pemimpin klan mereka masing-masing. Swung, segel perlindungan wilayah yang berbatasan dengan Gunung Dalu diaktifkan.
Pertempuran tingkat semi-abadi akan segera dimulai. Jangan ada yang berani mendekat, atau kalian akan mati sia-sia, ucap Mu Chen mengingatkan orang-orangnya yang begitu ingin melihat pertempuran tersebut. Selain Mu Chen, Si Wang Hong juga melakukan hal yang sama, yaitu mengingatkan orang-orangnya agar tidak mendekati wilayah Gunung Dalu. Di Gunung Dalu, Lan Yue, keluar. Tunjukkan dirimu, teriak Dalu Wang Heng dengan tatapan nyalang, mengawasi seluruh tempat itu dengan tajam. Saudara tenanglah, ucap Dalu Wu Ze mengingatkan, sambil mengamati tempat itu dengan seksama. Tiba-tiba matanya yang tajam melihat dua sosok yang terkapar di atas padang pasir. Saudara Wang Heng, lihat, teriaknya menunjuk Dalu Mangdong dan King Ruo yang terbaring dengan tubuh terluka parah. Jangan gegabah. Aku yakin mereka pasti umpan, ucap Wang Heng menghentikan Wu Ze yang ingin bergerak. Tapi saudara, jika kita tidak menolong mereka, kita akan benar-benar kehilangan saudara kita. Pada saat Dalu Wu Ze menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba kilatan cahaya menembak dari kehampaan menghantam tubuh Dalu Mangdong yang terlihat seperti King Ruo. Duar, tubuh itu meledak dengan potongan tubuh yang bertaburan ke berbagai arah. Oh tidak! King Ruo telah terbunuh, ucap Dalu Wu Ze panik, menatap King Ruo yang kini menyamar menjadi Dalu Mangdong yang terlihat berusaha untuk berbicara dengannya. Saudara, jangan mendekat, ini jebakan. Suara samar King Ruo yang menyamar sebagai Dalu Mangdong terdengar oleh mereka. Kata-kata King Ruo membuat Yuan Bai dan rombongannya begitu heran. Bukankah seharusnya penguasa meminta tolong? Tapi mengapa dia justru mengatakan hal itu, ucap Yuan Hei heran. Itu hanyalah trik. Tenanglah, aku yakin Wang Heng dan Wu Ze akan tertipu. Lagi pula, akan terlihat aneh jika penguasa meminta tolong, karena hal itu akan lebih mencurigakan, ucap Huo Zoudao yakin, sambil meminta rombongannya untuk bersiap-siap. Tapi bagaimana bisa saudara yakin? Tanya Yuan Bai. Saudara lihat, saat ini posisi penguasa yang menyamar itu telah kehilangan kultivasinya, jika itu adalah diriku, lebih baik aku mati. Selain tidak ada gunanya untuk hidup, lalu untuk apa meminta tolong dan menyusahkan orang lain, ucap Huo Zoudao menjelaskan. Di atas langit, Wang Heng dan Wu Ze terlihat ragu. Saudara, jika kita tidak segera bergerak, maka saudara Mangdong akan bernasib sama seperti King Ruo, ucap Dalu Wu Ze. Tapi itu adalah jebakan. Wang Heng bersikukuh. Benar, karena sangat tidak mungkin Lan Yue meletakkan tawanannya begitu saja. Dari bawah, tampak King Ruo terus melambai-lambaikan tangannya, meminta kedua sosok tersebut untuk segera pergi. Di luar dugaan, tiba-tiba Dalu Wang Heng dan Wu Ze bergerak bersama mendekati King Ruo. Sekarang, ucap suara King Ling bergema dalam pikiran Yuan Bai dan rombongannya. Swung, udara bergetar bersamaan dengan munculnya ratusan pedang, yang langsung bergerak menyerang Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze. Lan Yue, ini hanya trik murahan. Tunjukkan seranganmu yang lebih kuat, teriak Dalu Wang Heng kesal sambil terus bergerak melindungi Dalu Wu Ze dan menghalau serangan pedang itu. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang seluruh kawasan itu. Di tempat persembunyian, Yuan Bai dan rombongannya yang menjaga pusat serangan mantra formasi, terus memperhatikan pertarungan tersebut. Saudara Zoudao benar, mereka berdua benar-benar memasuki pusat jebakan, ucap Yuan Bai. Alasannya sangat sederhana, ucap Zoudao sambil terus mengirim kekuatannya pada pusat serangan mantra formasi. Saudara Zoudao, apa itu? Tanya Yuan Hei. Rasa persaudaraan. Jika aku ada di posisi Dalu Wu Ze, aku juga akan melakukan hal yang sama seperti tindakan yang dilakukan oleh penguasa selama ini, yang selalu melindungi saudaranya. Jawaban Zoudao membuat Yuan Bai dan yang lainnya terdiam. Bahkan mereka yang kita anggap jahat juga ternyata memiliki rasa persaudaraan, ucap Yuan Bai lirih. Benar, tanpa rasa itu, mustahil kita bisa bersama hingga saat ini. Huo Mingzi menimpali. Duar, duar, suara ledakan terus bergema, mengguncang tempat itu, menerbangkan debu pasir yang menghalangi penglihatan. Lan Yue,
hentikan trik sampahmu ini, teriak Wang Heng kesal. Di atas hamparan pasir, King Ruo yang menyamar menjadi Mang Dong tiba-tiba bergerak meninggalkan tempatnya membuat Dalu Wu Ze yang sedang bergerak meraih tubuhnya kalang kabut, karena sasaran utama King Ruo adalah Dalu Wang Heng. Sambil menghindari serangan, Dalu Wu Ze terus bergerak mendekati King Ruo. Sus, tangannya meraih tubuh King Ruo dan memeluknya. Namun belum sempat mereka keluar dari pusat serangan mantra formasi tersebut, Dalu Wu Ze tiba-tiba terjatuh. Saudara, teriak Dalu Wang Heng heran. Duar, tubuh itu terpental. Aar, teriak Wu Ze murka, menatap King Ruo yang tersenyum padanya. Lan Yue keparat, di mana kamu? Lalu siapa orang ini? Teriak Wu Ze kesal, mengitari pandangannya mencari sosok yang ingin dicarinya, menatap King Ruo yang masih menggunakan tampilan Dalu Mang Dong kini dapat bergerak di antara serangan formasi dengan bebas. Tidak hanya Dalu Wu Ze yang heran, tetapi Dalu Wang Heng juga tidak kalah terkejutnya. Sambil menatap sosok Dalu Wu Ze yang bersimbah darah terkena tusukan pisau di salah satu matanya. Ark, teriak Dalu Wu Ze murka, sambil melepaskan serangan secara membabi buta. Suara ledakan semakin kuat, dan getaran ledakan semakin luas. Dalu Wu Ze yang terkena tusukan pisau hitam beracun di matanya kini melepaskan serangan ke berbagai arah, dan menyerang King Ruo yang masih menggunakan tampilan Dalu Mang Dong dengan sangat kesal. Saudara, tenangkan dirimu, teriak Wang Heng sambil terus bergerak menghalau serangan untuk membawa Wu Ze keluar dari wilayah tersebut. Saudara, ada apa? Tanya Wu Ze. Ini benar-benar jebakan. Lihat, sosok Mang Dong itu bahkan tidak terkena serangan. Selain itu, ada yang aneh dengan serangan mantra formasi ini, terutama kemunculan rantai emas yang tanpa henti. Saudara benar, aku benar-benar naif, ucapnya menyadari kesalahannya, namun sudah terlambat, terlebih lagi racun yang ada di mata kanannya kini mulai bereaksi dan mengganggu konsentrasinya. Ark, teriaknya kesal, meruruk diri saat rasa sakit yang luar biasa di mata kanannya benar-benar mengganggu pertarungannya. Mang Dong, ternyata kamu telah menjadi boneka Lan Yue. Mati, teriak Dalu Wang Heng bergerak menyerang King Ruo. Sung, ledakan aura kemarahan muncul di tengah pertempuran. Ini, Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze membatin terkejut menatap sosok King Ling yang tiba-tiba muncul menghadang serangan Dalu Wang Heng. Duar, serangan tapak emas yang dilepaskan oleh Dalu Wang Heng beradu dengan serangan tapak biru kemasan. Sus, Dalu Wang Heng terdorong hingga beberapa langkah. Lan Yue, akhirnya kau keluar juga, teriaknya sambil bergerak menyerang King Ling dengan tatapan kebencian dan aura pembunuhan yang langsung meledak dari tubuhnya. Aku Duan Ling, Anda salah orang, teriak King Ling sambil melepaskan serangan. Jika dia bukan Lan Yue, siapa dia? Batinnya sambil mengalihkan pandangannya pada Dalu Wu Ze yang kini telah bertempur melawan King Ruo. King Ling terus bergerak menyerang Dalu Wang Heng, dan menguji kekuatannya. Wush! Duar, serangan tapak mereka berdua terus beradu. Sangat kuat, bahkan mampu mengimbangi seranganku. Jika bukan Lan Yue, siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti ini? Apakah dia membohongiku? Dalu Wang Heng membatin, sambil terus bergerak, menyerang dan menghindar dengan berhati-hati. Wang Heng khawatir jika wanita yang ada di hadapannya bukan Lan Yue, dan itu berarti dia memiliki musuh kuat lainnya yang sedang menunggu kesempatan untuk bersiap menyerang. Setiap kali serangan mereka beradu, ledakan dahsyat yang memekakan telinga mengguncang tempat itu, menyibatkan awan hingga puluhan kilometer, hingga membentuk kawah-kawah raksasa. Di tempat persembunyiannya, Yuan Bai dan rombongannya kini mulai kewalahan, karena gelombang ledakan pukulan tingkat semi-abadi itu langsung berpengaruh pada kekuatan pertahanan mereka. Hentikan serangan formasi, fokus jaga segel gerbang teleportasi hitam, dan tunggu perintah selanjutnya, suara King Ruo terdengar dalam pikiran mereka. Dalam sekejap, serangan formasi pembunuhan yang sebelumnya diaktifkan untuk melemahkan dan mengecoh serangan Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze lenyap seketika. Hilangnya serangan formasi pembunuhan
membuat Dalu Wang Heng dan Dalu Wu Ze sedikit lega. Namun yang membuat mereka tidak habis pikir adalah sosok King Ling dan King Ruo yang masih menyamar menggunakan tampilan Dalu Mang Dong kini melakukan perlawanan pada mereka dengan begitu sengit. Duar, duar. Dalu Wu Ze terlempar hingga puluhan meter. Uhuk, dia terbatuk sambil memegang dadanya yang terkena pukulan langsung dari King Ruo. Mang Dong, kau sudah benar-benar gila. Aku ini Wu Ze saudaramu. Saudara, Cich. Kalian bahkan tidak menyelamatkan penguasa agung King Ruo, dan kalian sendiri tahu bahwa dia bekerja untuk kita, tetapi kalian mengabaikan keselamatannya, ucap King Ruo yang menemukan celah untuk mengganggu konsentrasi Dalu Wu Ze, sambil terus menyerang. Dalu Wu Ze kini terlihat semakin ragu, namun kesadarannya masih bekerja. Jangan bodoh, dia itu hanya alat kita, teriaknya sambil bergerak melepaskan serangan. Wush, duar, serangan mereka beradu, mendorong Dalu Wu Ze hingga puluhan meter. Sangat kuat, sejak kapan Mang Dong memiliki kekuatan seperti ini bahkan mampu mengimbangi kekuatanku. Wu Ze membatin menatap King Ruo dengan tajam, yang terus bergerak ke arahnya. Wu Ze, jangan bodoh. Aku yakin dia itu bukan Mang Dong, bukankah dia sebelumnya tidak memiliki kekuatan? Lalu bagaimana bisa dia tiba-tiba memiliki kekuatan dan mampu menyerang serta melukaimu? Suara Dalu Wang Heng membuyarkan keraguan Wu Ze. Ark, teriaknya murka, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Sus, tubuhnya melepaskan ledakan pendekar semi-abadi tingkat 3 yang langsung bertransformasi menjadi raksasa emas, setinggi 25 meter. Di belakang punggungnya, mengedar kekuatan elemen tanah dengan warna keemasan membentuk pagoda emas 7 tingkat setinggi tubuhnya. Ternyata dia juga menyembunyikan kekuatannya. King Ruo membatin, yang sebelumnya mengira Dalu Wu Ze masih berada di tingkat 2 semi-abadi. Aku tahu kau pasti King Ruo keparat itu. Pagoda bumi, mati. Teriaknya melepaskan serangan pagoda emas yang langsung bergerak, berusaha menghisap dan mengurung King Ruo. Di hadapannya, King Ruo langsung menghindar dengan menggunakan kekuatan angin kekacauan, serta melepaskan tembakan tombak petir abadi. Duar, duar, langit wilayah selatan bergetar, mengejutkan Dalu Wang Heng dan King Ling yang juga sedang bertarung. Kakak hati-hati, Wu Ze sudah mulai serius. Itu adalah serangan pagoda emas pengurung bumi. Suara King Ling terdengar dalam pikiran King Ruo. Baik, Ling tenanglah. Jaga konsentrasi dan jangan mudah terkecoh, jawab King Ruo sambil terus bergerak menghindari serangan pagoda emas Dalu Wu Ze yang terus bergerak mengejarnya. Tindakan Dalu Wu Ze ini membuat King Ruo semakin senang, karena selain waktunya terbatas, teknik transformasi itu juga menguras kekuatan utamanya. Dengan tenang, King Ruo terus bergerak menghindari serangan itu, sambil mengulur waktu. Bajingan, ternyata dia adalah King Ruo. Tapi bagaimana bisa ranah kaisar tingkat menengah bisa membuat saudara Wu Ze mulai serius? Dalu Wang Heng mengumpat kesal saat melihat Wu Ze yang kini telah menggunakan teknik transformasi tubuh dewanya. King Ruo, jangan hanya bisa berlarian. Apakah kau tidak merasa pusing melakukan hal itu? Dalu Wu Ze memprovokasi King Ruo yang melesat ke berbagai arah menghindari kejaran pagoda emasnya. Dalu Wu Ze, serangan pagoda sampahmu ini begitu lambat, bahkan tidak mampu mengimbangi kecepatanku, jawab King Ruo sengit, membuat Wu Ze semakin murka. Sus, sus. King Ruo bergerak dengan kecepatan cahaya, muncul dari tempat ke tempat yang lain, membuat Dalu Wu Ze mulai frustasi. Bangsat, bagaimana dia bisa begitu cepat? Ark, teriaknya murka. Jangan hanya bisa berteriak, tunjukkan kekuatanmu, ucap King Ruo memprovokasi. King Ruo, kali ini kau akan mati. Teriaknya sambil membuat segel tangan, lalu membentuk 6 pagoda lainnya, yang langsung bergerak mengepung pergerakan King Ruo. Dalam keterkejutannya, King Ruo terus bergerak dengan tenang, sambil mencari celah untuk melepaskan serangan pada sosok Dalu Wu Ze secara langsung. Melihat King Ruo yang mulai kewalahan, membuat Dalu Wu Ze tertawa lepas. Aku tahu kau pasti menunggu teknik transformasiku berakhir.
King Ruo, kamu terlalu bermimpi untuk hal itu, ucapnya sombong. Aku akan melihat seberapa lama kamu akan bertahan. King Ruo membatin sambil mengeluarkan 7 pedang Sueluo. Sus, ketujuh pedang Sueluo melesat ke atas langit, lalu membentuk pedang raksasa, bergerak menyerang Dalu Wuze. Dengan seketika ketujuh pagoda emas yang sebelumnya bergerak menyerang King Ruo bersatu lalu menghadang serangan pedang Sueluo. Duar, ledakan dahsyat bergema saat pedang menghantam pagoda emas dan merusak permukaannya. Sus, pedang Sueluo kembali bergerak menyerang pertahanan Dalu Wuze. Pada saat pedang Sueluo menyerang pagoda emas, King Ruo melesat ke arah sosok raksasa Dalu Wuze, melepaskan tembakan tombak emas teratai biru. Sus, tombak itu melesat, namun dengan segera dihadang oleh Dalu Wuze dengan serangan tapaknya. Duar, tubuh emas Dalu Wuze terdorong hingga 5 langkah. Sangat kuat, King Ruo membatin, sambil terus melepaskan serangan susulan, mendorong Dalu Wuze ke arah gerbang teleportasi yang tersembunyi beberapa langkah di belakangnya. Sus, tombak petir muncul, meluncur dan terus menghantam tubuh raksasa Dalu Wuze yang terus terdorong. Aar, teriak Dalu Wuze murka, melepaskan serangan tapak menghalau serangan petir yang terus muncul hingga membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah. Sum, tiba-tiba gerbang teleportasi hitam yang ada di belakang tubuhnya tiba-tiba bereaksi dan menghisap tubuhnya dengan ekstrim. Saudara, teriak Dalu Wang Heng berusaha untuk menolong Dalu Wuze, namun tindakannya dihalangi oleh King Ling. Aar, teriak Dalu Wuze murka, berusaha melepaskan diri dengan menyerang gerbang teleportasi hitam yang terus menghisap dirinya, namun semakin dirinya menyerang gerbang tersebut, hisapan gerbang itu semakin kuat. Sus, King Ruo bergerak melepaskan tebasan pedang langit biru dengan kekuatan petir abadi. Duar, ledakan keras itu mendorong tubuh Dalu Wuze hingga mendekati pintu gerbang teleportasi hitam. Bajingan, teriak Dalu Wang Heng murka membiarkan dirinya dengan sengaja terkena serangan untuk dapat bergerak menghancurkan gerbang teleportasi yang menyerang Dalu Wuze. Duar, tubuhnya terkena hantaman tapak biru keemasan, terlempar hingga ratusan meter, yang langsung dia gunakan untuk menyerang gerbang teleportasi. Duar, serangannya mengenai gerbang teleportasi hitam dan merusak pondasinya, namun ledakan itu justru mendorong setengah tubuh Dalu Wuze hingga terhisap ke dalam gerbang. Sus, King Ruo dan King Ling melesat melepaskan serangan susulan, namun serangan mereka berdua langsung dihadang oleh serangan tapak emas yang dilepaskan oleh Dalu Wang Heng muncul. Pergi, teriaknya menghadang serangan King Ruo dan King Ling secara langsung. Wush, duar, serangan mereka beradu. Namun tombak emas teratai biru berhasil melewati celah tapak emas, menghantam tubuh Dalu Wuze dengan telak. Duar, tubuh itu terdorong ke dalam gerbang teleportasi hitam. Tidak, suara samar Dalu Wuze lenyap tertelan badai ruang waktu. Aar, King Ruo kau keparat, teriak Dalu Wang Heng murka sambil melepaskan kekuatan puncaknya. Kakak, ucap King Ling meminta King Ruo bergerak mundur, namun terlambat karena Dalu Wang Heng sudah melepaskan serangan. Duar, ledakan dahsyat bergema mendorong King Ruo hingga ratusan meter. Duar, tubuh itu terpental hingga berkali-kali. Kakak, teriak King Ling melesat bergerak menghampiri King Ruo, namun Dalu Wang Heng tidak memberikan kesempatan pada King Ling dengan langsung melepaskan serangan tapak emas susulan. Ling hati-hati, teriak King Ruo sambil menghindari serangan, sambil membuat perisai perlindungan. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu melempar King Ruo dan King Ling hingga ratusan meter. Aar, Dalu Wang Heng meraung kesal, bertransformasi menjadi raksasa bertubuh emas setinggi 50 meter. Ling ucap King Ruo meminta King Ling untuk serius dan lebih berhati-hati lagi. Sus, King Ruo bertransformasi menjadi seekor phoenix emas bermata biru, melesat ke atas langit. Trark, ledakan gelombang petir warna hitam keemasan muncul dari atas langit, menyelimuti tubuhnya. Ling teknik transformasi tubuh emas raksasanya memang memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi tubuh itu tidak dapat bergerak dengan cepat.
Gunakan kekuatan puncakmu untuk menguras kekuatannya, ucap King Ruo sambil melepaskan tembakan tombak petir. Baik, jawab King Ling sambil melepaskan serangan tapak biru keemasan. Di tangan kanannya, Trisula Naga Utara yang sebelumnya berbentuk gelang perak, membesar dan ikut menyerang Dalu Wang Heng. Trik sampah, teriaknya sambil menghalau serangan, dan mulai membuat King Ruo dan King Ling terpojok. Perbedaan tingkat kultivasi antara King Ruo dan Dalu Wang Heng yang begitu jauh, membuat serangan King Ruo seperti tidak berpengaruh, sehingga membuat King Ruo mulai sedikit khawatir. Suara ledakan terus bergema, beradu dan mengguncang seluruh kawasan wilayah selatan makam waktu. Di tempat persembunyiannya, Tian Feng dan rombongannya yang bertugas menjaga pusat serangan gerbang teleportasi hitam kini bahkan telah menggunakan teknik transformasi mereka. Bertahanlah, teriak Yuan Bai menyemangati rombongannya, sambil menatap King Ruo yang terus mengarahkan pergerakan Dalu Wang Heng menuju gerbang teleportasi hitam yang tidak jauh dari tempatnya. Kakak, teriak King Ling panik saat melihat King Ruo terkena hantaman tapak emas Dalu Wang Heng. King Ruo terlempar hingga ratusan meter. Tenanglah, aku sedang mencari kelemahannya, suara King Ruo terdengar dalam pikiran King Ling. Ketegangan dalam pertempuran itu semakin meningkat, saat King Ruo secara bertubi-tubi terkena hantaman serangan Dalu Wang Heng. Suit, siulan Phoenix melengking yang merupakan serangan jiwa, satu dari 3 jurus utama dari kitab ketujuh Dewa Luo mengejutkan Dalu Wang Heng dan menggoyahkan pertahanannya. Pada saat tubuh itu terhuyung, kesempatan itu langsung digunakan oleh King Ling melancarkan serangan puncaknya. Duar, tapak biru keemasan mendorong tubuh raksasa Dalu Wang Heng hingga beberapa langkah, membuat gerbang teleportasi hitam yang berada 20 meter di belakang tubuhnya bereaksi. Bajingan, kalian ingin menyeretku ke dalam badai ruang dan waktu. Naif, teriaknya sambil menyerang gerbang teleportasi hitam yang berada di belakangnya. Duar, pukulan kerasnya langsung menghancurkan gerbang teleportasi tersebut, membuat Yuan Bai dan rombongannya mendapatkan serangan balik. Mereka memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bertahanlah, ini tidak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh penguasa, ucap Hou Zhoudao menyemangati rombongannya sambil menatap King Ruo yang terus bergerak ke berbagai arah dan sesekali terkena hantaman serangan Dalu Wang Heng. Mati, teriak Dalu Wang Heng kesal, menampar sosok Phoenix emas dan menerbangkannya. Sus! King Ling bergerak menyambut tubuh transformasi King Ruo yang terlempar. Kakak, ucap King Ling menatap King Ruo dengan sangat khawatir, saat merasakan kekuatan tubuh transformasi itu mulai melemah. Ling aku akan menggunakan kekuatan terakhirku. Tarik tubuhnya mendekati gerbang teleportasi yang berada di sebelah kirinya. Baik, jawab King Ling lalu bergerak, sambil membuat segel tangan. Trark, akar-akar raksasa muncul dari bumi, melilit kedua kaki Dalu Wang Heng, dan menariknya menuju gerbang teleportasi terdekat lainnya. Trik sampah, teriaknya sambil menghancurkan akar-akar raksasa yang merupakan serangan elemen kayu. Sus! King Ruo melesat ke atas langit sambil mengedarkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan serangan penghancur petir Phoenix. Trark, gelombang petir hitam keemasan dengan kekuatan hingga 7 kali lipat dari serangan petir biasa muncul di atas langit, lalu menyelimuti tubuh King Ruo. Sekarang, teriak King Ruo memberi perintah pada Yuan Bai dan rombongannya mengaktifkan gerbang teleportasi. Bersamaan dengan aktifnya gerbang teleportasi, King Ruo lalu melepaskan tembakan panah petir raksasa. Boom! Sus! Sus, ledakan petir yang sangat mengerikan meluncur dari langit menyerang Dalu Wang Heng yang sedang disibukkan oleh akar-akar raksasa yang terus menyerangnya. Walaupun demikian, serangan akar raksasa yang dilepaskan oleh King Ling itu tidak mengurangi kewaspadaannya. Dalam keadaan siap, Dalu Wang Heng melepaskan serangan tapak menghadang serangan panah petir yang dilepaskan oleh King Ruo. Tiba-tiba Dalu Wang Heng merasakan waktu di sekitarnya berhenti dengan tembakan panah petir menghantam dadanya dengan sangat telak. Duar, tubuh emas raksasa Dalu Wang Heng terlempar, tepat mengarah ke depan gerbang teleportasi hitam. Tubuh teknik transformasi King Ruo berakhir, dia bergerak menghampiri King Ling dan saling berpandangan.
Mereka tidak menyangka jika serangannya itu berhasil mengarahkan Dalu Wang Heng menuju gerbang teleportasi hitam, terlebih lagi saat mereka merasakan kekuatan lain yang ikut membantu dalam serangan tersebut. Orang-orang dari klan Si, ucap King Ruo dan King Ling bersamaan sambil menatap kaki kanan Dalu Wang Heng yang kini telah terhisap oleh angin hitam. King Ruo keparat, teriaknya murka sambil berusaha menarik kakinya keluar dari mulut gerbang teleportasi tersebut. Terus serang, teriak King Ruo yang hampir terjatuh dari langit karena kehabisan tenaga. Dia panik saat melihat Dalu Wu Ze yang berniat memotong kakinya. Sus, sus. Yuan Bai dan rombongannya muncul sambil melepaskan serangan puncak mereka, membantu King Ling yang langsung melepaskan serangan pada Dalu Wang Heng. Sus, sus, dua sosok muncul dan ikut membantu King Ling dan rombongannya. Kakak, ucap King Ruo terkejut saat melihat si Mei Lu dan seorang wanita paruh baya muncul di sisinya. Tenanglah, pulihkan dirimu. Kakak dia, adik Ruo, dia adalah guruku, Tetua Agung Klan Si Xiaoming, ucap si Mei Lu memperkenalkan wanita paruh baya yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat dasar kepada King Ruo. Guru, ucap King Ruo dengan hormat, sambil mengawasi Dalu Wang Heng yang kini menjadi pusat serangan. Penguasa Agung, jawab si Xiaoming dengan hormat. Pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba wajah King Ruo berubah pucat pasi. Tidak, ucapnya saat melihat Dalu Wang Heng berhasil melepaskan diri dari hisapan angin hitam. Dengan kecepatan puncaknya, King Ruo langsung melesat ke arah Dalu Wang Heng sambil melepaskan tebasan pedang langit biru, dan menembakkan ribuan cakram emas. Terus serang, teriak King Ruo, melesat melewati tubuh Dalu Wang Heng. Tidak, teriak King Ling saat melihat ribuan pecahan cakram emas itu membentuk rantai emas raksasa, yang langsung melilit tubuh King Ruo. Sus, King Ruo yang terikat rantai emas itu memasuki gerbang teleportasi, dan menembakkan rantai emas itu ke tubuh Dalu Wang Heng. Dia menarik tubuh Dalu Wang Heng dengan paksa. Tidak, teriak King Ling, lalu ikut melesat, sambil melepaskan akar raksasa memasuki gerbang teleportasi hitam, membantu King Ruo menarik tubuh Dalu Wang Heng. Tindakan King Ruo dan King Ling membuat Yuan Bai dan yang lainnya langsung melepaskan serangan puncak mereka secara membabi buta. Ark, teriak Dalu Wang Heng murka, dengan setengah tubuhnya telah tertarik, memasuki gerbang teleportasi hitam. Putri Yuyu, katakan pada Tuan Muda Zilong dan yang lainnya bahwa kami baik-baik saja, ucap Tian Feng, sambil bergerak bersama rombongannya secara bersamaan mengerubungi tubuh Dalu Wang Heng, membawanya memasuki gerbang teleportasi hitam dengan paksa. Sus, sus, mereka lenyap, memasuki gerbang teleportasi hitam membuat si Mei Lu menangis histeris. Tidak, teriaknya meronta-meronta, berusaha melepaskan diri dari pelukan si Xiaoming yang ingin memasuki gerbang teleportasi yang secara perlahan menghilang tersebut. Mei Lu, tenangkan dirimu, ucap si Xiaoming tegas. Guru, dia adikku satu-satunya. Dia adikku guru. Aku tahu, jika kamu ikut memasuki tempat itu, kamu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Guru, apa yang harus aku lakukan? Ucapnya sambil menangis terseduh menatap gerbang teleportasi yang memudar lalu menghilang. Mei Lu, berdasarkan ceritamu, aku yakin penguasa agung King Ruo dan penguasa agung Lan Lianhua pasti memiliki cara untuk keluar dari tempat itu. Tenanglah, ucap sang guru berusaha menenangkan si Mei Lu dan dirinya yang ternyata juga begitu khawatir. Adik Ruo, adik Ling, ucapnya lirih menatap kawasan Gunung Dalu yang kini telah porak-poranda. Mei Lu, sebelum kembali ke jantung benua teratai biru, mari kembali ke klan, ucap si Xiaoming lembut, membawa si Mei Lu yang masih enggan untuk meninggalkan tempat itu. Si Mei Lu terdiam, sekali lagi mengitari pandangannya, menatap kawasan yang kini tiba-tiba menjadi sunyi. Baik guru, ucapnya lalu beranjak dari tempat itu. Di dalam badai ruang dan waktu, King Ruo dan King Ling melepaskan lilitan rantai emas dan akar raksasa yang terikat pada tubuh Dalu Wang Heng, dan menembakkannya pada tubuh Yuan Bai dan rombongannya, bergerak menyelamatkan mereka satu persatu. Sembunyikan tingkat kultivasi kalian,
dan jangan bergerak, suara King Ruo terdengar di dalam pikiran Yuan Bai dan rombongannya. Tapi penguasa, ucap Tian Feng ragu. Semakin tinggi tingkat kultivasi kalian, maka semakin kuat tekanannya. Biarkan aku yang bergerak, ucapan King Ruo membuat Tian Feng dan rombongannya terdiam, terombang-ambing seperti daun dan sesekali terlempar dengan ekstrim. Aar, King Ruo keparat, teriak Dalu Wang Heng murka, terlebih lagi saat teknik transformasi tubuh raksasa emasnya berakhir. Sus, sus. Dalu Wang Heng bergerak menenangkan diri, menghindari serangan elemen asing yang terus meledak di sekitar tubuhnya, sambil menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Duar, tubuhnya yang terkena hantaman elemen asing terombang-ambing seperti daun, yang terus bergerak menjauh. King Ruo, aku tidak menyangka kau begitu bodoh. Kau, tiba-tiba Dalu Wang Heng menjeda kata-katanya saat serangan elemen asing yang berada di sekitar tubuhnya semakin banyak, dan menindasnya. Aar, teriaknya kesal sambil membuat perisai perlindungan menahan serangan elemen asing yang bermunculan di sekitar tubuhnya yang terus meledakkan diri. Di hadapannya, King Ruo dan King Ling yang sedang bekerja sama menolong Yuan Bai dan rombongannya, terus bergerak membiarkan dirinya terkena hantaman ledakan elemen asing yang terus menguras kekuatan mereka. Setelah bergerak ke sana kemari dan membiarkan diri terkena hantaman elemen asing yang terus mengombang-ambingkan keberadaannya, King Ruo lalu memasukkan Yuan Bai dan rombongannya ke dalam dunia jiwanya, membuat Dalu Wang Heng begitu terkejut. Apakah dia merobek celah dimensi? Dia membatin sambil menatap King Ruo dengan heran, saat melihat Yuan Bai dan rombongannya yang tiba-tiba lenyap dalam kehampaan. Kakak, ucap King Ling menggelengkan kepala saat King Ruo hendak memasukkan dirinya ke dalam dunia jiwa. Tapi Linger, kakak, aku tahu kamu sudah berada di luar batas kemampuanmu. Setidaknya biarkan aku membantu dan memastikan kematian Dalu Wang Heng, ucap King Ruo dengan tatapan serius, sambil melindungi King Ruo. Baiklah, jawab King Ruo sambil melilitkan rantai emas pada tubuh mereka berdua agar tidak terpisah, lalu bergerak mendekati Dalu Wang Heng. Bajingan, apa yang akan kau lakukan? Teriak Dalu Wang Heng panik saat King Ruo yang berjarak 1 kilometer darinya terus mendekat ke arahnya. Apakah kau takut padaku? Ucap King Ruo sambil terus bergerak dan menghindari elemen asing yang sangat peka dengan energi lain, yang terus meledak di sekitar tubuhnya. King Ruo, kau hanyalah boneka Lan Yue, sadarlah. Lihat sekarang, di mana Lan Yue? Apakah dia peduli padamu? Tanpa bertarung pun kita akan mati di tempat ini, satu-satunya cara agar selamat adalah bergerak menuju poros pilar langit. Sebaiknya kita bekerja sama menuju pusat badai ruang dan waktu. Dalu Wang Heng, maaf sebelumnya karena lupa memperkenalkan sosok yang terus bersamaku ini, dia istriku. Aku mengenalnya dengan nama Duan Ling, dan kalian mengenalnya dengan nama Lan Yue, jawab King Ruo santai. Apa? Dalu Wang Heng hampir menjatuhkan rahangnya, menatap King Ruo dan King Ling dengan penuh kebencian. Dirinya benar-benar tidak menyangka jika sosok King Ling itu adalah Lan Yue yang selama ini dicarinya, selain itu dia juga tidak menyangka jika Lan Yue itu adalah istri King Ruo. Dalam pertempuran di kawasan Gunung Dalu sebelumnya, Dalu Wang Heng benar-benar dibingungkan dengan sosok King Ling yang begitu mesra pada King Ruo, sehingga membuat dirinya yakin jika sosok King Ling itu memang orang lain. Bagaimana mungkin? Tubuh semi-abadi bunga emas, ucap King Ruo santai, yang hampir membuat Dalu Wang Heng muntah darah. Dalu Wang Heng terperangah menatap King Ruo dan King Ling dengan penuh kebencian. Aku harus menghancurkanmu, teriaknya murka, menghancurkan perisai perlindungan yang dia ciptakan sebelumnya, melesat ke arah King Ruo. Jangan hanya bicara, lakukanlah, ucap King Ruo terus memprovokasi, sambil melepaskan tembakan petir abadi. Duar, ledakan keras bergema, memicu reaksi elemen asing lainnya. Trark, gelombang pusaran angin yang bergulung-gulung, yang berisi berbagai jenis elemen asing bergerak meliputi tempat itu. Duar, ledakan kecil mulai bersahutan, memicu ledakan besar lainnya, yang kini menjadi ledakan raksasa berantai. Tidak ada yang akan selamat dari tempat ini,
teriak Daluang Hang mengedarkan kekuatan puncak semi-abadi tingkat 6, memicu ledakan badai ruang dan waktu. Duar, ledakan dahsyat itu mulai menggulung mereka bertiga. Sus, sus. King Ruo dan King Ling menggunakan kekuatan puncaknya, bergerak meninggalkan tempat itu. Kakak, tekanan ini, ucap King Ling merasa khawatir saat melihat King Ruo yang begitu kesakitan. Ling terus bergerak, ucap King Ruo menenangkan. Sus, sosok Daluang Hang melepaskan serangan pada King Ruo. Mati, teriak Daluang Hang murka. Dengan sigap, King Ruo mengeluarkan pedang Sue Luo menghadang serangan itu. Duar, ledakan dahsyat melempar King Ruo dan King Ling hingga 5 km dari pusat badai. Ah, suara teriakan samar Daluang Hang lenyap terperangkap badai ruang dan waktu. Duar, tubuh King Ruo dan King Ling terlempar dan bertabrakan dengan batuan hitam raksasa dan elemen asing. Ling ucap King Ruo sambil menarik rantai emas yang hampir terlepas dari tubuh King Ling. Kakak tenanglah, ucapnya bergerak mendekati King Ruo sambil menghindari elemen asing yang terus menghantam tubuhnya. Duar, sosok raksasa Daluang Hang tiba-tiba muncul, bergerak menyerang King Ruo. Mati, teriaknya murka, melepaskan serangan tapak. Wush, kakak, teriak King Ling panik. Duar, tubuh King Ruo yang terkena serangan Daluang Hang terlempar dan menyeret tubuh King Ling yang terikat bersamanya. Sus, King Ruo bertransformasi menjadi Phoenix emas, dia melesat mendekati tubuh King Ling. Tidak, teriak King Ling panik saat King Ruo langsung memasukkan tubuhnya ke dalam dunia jiwa. Naif, bukankah berdua itu lebih baik, ucap Daluang Hang yang memahami King Ruo memiliki artefak untuk melindungi orang-orangnya. Sus, King Ruo bergerak menjauh sambil melepaskan tembakan petir ke arah Daluang Hang, yang begitu berambisi untuk membunuhnya, untuk memicu badai ruang dan waktu lainnya. Aku akan melihat seberapa lama kau akan bertahan, teriak Daluang Hang sambil melepaskan serangan. Dua kilatan cahaya terus bergerak di dalam kehampaan ruang dan waktu, saling mengejar dan menyerang, dan terus-menerus bertabrakan dengan elemen asing. Duar, ledakan dahsyat memicu badai ruang dan waktu yang lebih ekstrim, mengurung mereka berdua. King Ruo, akhirnya kita bisa mati bersama, teriak Daluang Hang sambil tertawa lepas. Itu dirimu, tapi tidak untukku, jawab King Ruo sambil berusaha keluar dari pusaran badai ruang dan waktu yang sangat mengerikan itu. Naif, teriak Daluang Hang mengedarkan kekuatan puncak kultivator semi tingkat 6 membuat tekanan di dalam pusaran badai itu semakin ekstrim, sehingga merontokkan beberapa bulu emas dari tubuhnya. Ark, teriak King Ruo kesakitan. Sus, jutaan cakram emas muncul, membentuk bola emas raksasa dan melindungi tubuhnya. Biarpun Sen Guo Shiling, atau Sen Sandian Luo, kau tetap akan mati, teriaknya sambil melepaskan serangan tapak pada bola emas yang melindungi tubuh King Ruo. Wush, duar, serangan tapak emas Daluang Hang menghantam bola emas yang melindungi King Ruo dengan telak. Oh tidak, teriak Daluang Hang menyesali tindakannya saat melihat serangan tapaknya justru melempar bola emas itu keluar dari pusaran badai ruang dan waktu. Sungguh bangsat, kesalahan yang sama, ucapnya merutuk diri. Sus, bola emas itu terpental keluar hingga puluhan kilometer dari pusat badai. Duar, bola emas itu hancur, melempar King Ruo yang langsung menghantam batu hitam raksasa yang beterbangan. Huk, darah segar keluar dari mulutnya. Dengan sisa kesadarannya, King Ruo mengeluarkan pisau cahaya Sen Guang, menancapkannya pada permukaan batu untuk berpegangan. King Ruo membiarkan dirinya ikut terbawa batu hitam tersebut. Di dalam pusaran badai ruang dan waktu, Daluang Hang yang masih dengan tubuh raksasa emasnya terperangkap, dan semakin terhisap di dalamnya. Ark, teriaknya sambil berusaha keluar dari pusaran badai yang sangat mematikan tersebut. Hantaman ledakan elemen asing dan tekanan yang ekstrim, secara perlahan membuat transformasi tubuh raksasa emas Daluang Hang mulai menghitam dan retak. Ark, raungan kerasnya mengakhiri transformasi tubuh dewa emasnya yang langsung terlempar, dan terombang-ambing dalam pusat badai. Mata tuanya menatap cahaya asing yang saling bertabrakan,
dan mengenai tubuhnya dengan putus asa. Semoga di kehidupan yang akan datang tidak lagi berurusan dengan klan penguasa selatan, dan klan utama di daratan ilahi juga tidak melakukan kesalahan yang sama. King Ruo, ucapnya lirih berusaha mengingat nama itu sambil meledakkan diri, berharap pecahan jiwanya dapat selamat dari tempat itu. Duar, tubuhnya meledak dan lenyap di pusaran badai. Di tempat lain, King Ruo yang masih terombang-ambing dalam kehampaan ruang dan waktu, melayang ke berbagai arah, mengikuti batu hitam raksasa yang terus bergerak membawanya. Penguasa, buka segel gerbang dimensi dunia jiwa, suara Yu Jieru terus berbicara di dalam pikirannya. King Ruo yang hampir kehilangan kesadarannya terhenyak, lalu dengan segera membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Sosok Yu Jieru muncul dengan trisula transparan di tangan kanannya yang langsung membentuk gelembung perisai air transparan. Penguasa, tenanglah. Kita sudah aman, ucapnya sedih sambil membantu King Ruo yang langsung roboh. Di mana kita? Tanya King Ruo sambil berusaha membuat dirinya tersadar. Penguasa, saat ini kita berada di dalam perisai air langit. Yu Jieru menenangkan King Ruo sambil menjelaskan situasi mereka. King Ruo menganggukkan kepalanya lalu meminta Yu Jieru membantunya untuk berkonsentrasi memulihkan diri. Di dalam perisai gelembung transparan yang begitu tenang tersebut, King Ling muncul sambil mengedarkan kekuatan penyembuhan. Kakak, bertahanlah, ucapnya sambil menatap Yu Jieru yang terlihat begitu bersalah. Penguasa putri, maaf aku terlambat. Sebenarnya dari awal aku dapat membantu melewati kekacauan di tempat ini, tetapi karena penguasa menyegel gerbang dimensi dunia jiwa, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saat ini, kita sudah aman, ucapnya sambil menunduk sedih. King Ling mengangguk pelan, mengamati gelembung perisai yang ternyata tidak terpengaruh oleh ledakan badai ruang dan waktu di tempat itu. Liang Hao, terima kasih, ucap King Ling merasa tenang sambil mengirim kekuatan penyembuhan pada King Ruo. Sepanjang waktu King Ling dan Yu Jieru membantu King Ruo memulihkan diri, membiarkan gelembung perisai air langit bergerak liar ke berbagai arah. Liang Hao, bawa kita menuju pilar poros langit, ucap King Ling. Baik penguasa putri, jawabnya sambil mengarahkan gelembung perisai air langit bergerak menuju pusat badai ruang dan waktu, untuk mencari pilar poros langit. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.